Amin Allah amin. Tate umuka tuha putengon jangot kunengon mise atom ta combe tikamu salah putengon jangot kunengon mise tate umuka tuha putengon jangot kunengon mise atom ta combe tikamu salah putengon jangot kunengon mise. Raya buka usaban kabatan tiang kamangku ala madio neo sadunya sabang wayang cuma ya wayang senaya lasa di lau mama ala kabadi atran melumba lumba buka tak salam buka salam pun salamu lampu nawai di senaya lasa ti. Hadirin dan pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali dari studio UHAMKA TV-mu, kita semua berkumpul di sini untuk satu acara talk show yang berjudul Indonesia yang Berkemajuan bersama M. Din Samsudin. Apa kabar Pak Din? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, senang di awal tahun baru ini. Iya, saya senang berada di studio UHAMKA TV-mu di Jalan Limo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini.
Ya, senang sekali juga kita tentunya tepuk tangan sekali lagi untuk Andin Samsudin, narasumber kita. Pak Din, melihat tema acara hari ini ya, Indonesia yang berkemajuan. Tentunya pemirsa dan juga hadirin di studio bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang mendasari sampai terbitnya suatu konsep kebangsaan Indonesia yang berkemajuan? Mungkin Pak Adin bisa jelaskan dulu sedikit sebagai briefing dulu kita sedikit nih Pak Adin sebelum kita mulai dengan acara yang lebih seru lagi nantinya tentunya. Indonesia yang berkemajuan suatu kalimat atau frasa yang bisa kita simpulkan dari cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh the founding fathers, para pendiri bangsa ini yang telah merumuskan bahwa Indonesia yang merdeka itu adalah Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, yang oleh Muhammadiyah ditafsirkan dalam konteks kekinian adalah Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bersahabat. Maka kita simpulkan Indonesia yang seperti itu adalah Indonesia yang berkemajuan. Indonesia berkemajuan. Berarti ya menarik sekali ya, menarik sekali. Berarti ini akan ada hubungannya tentunya terkait sekali dengan Islam yang berkemajuan ya Pak Adin ya. Ya, sangat erat sekali di awal abad ke-20 Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendiri Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan ada menggagas konsep Islam yang berkemajuan, dan ini menjadi semacam tema sentral dari gerakan pencerahan Muhammadiyah, yaitu mengusung Islam yang berkemajuan. Nah, Indonesia yang berkemajuan adalah tanggung jawab kesejarahan Muhammadiyah untuk memanifestasikan, menjelmakan Islam yang berkemajuan itu dalam konteks keindonesiaan, dan itu yang kita harapkan menjadi Indonesia yang berkemajuan. Menarik sekali Pak Adin. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita akan break sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi. Mas Dwiki Darmawan. Salam pencerahan pemirsa, kembali kita di studio UHAMKA TV-mu dalam acara Indonesia yang berkemajuan bersama M. Din Samsudin. Pak Din, tadi kita udah sempat ngomong-ngomong sedikit mengenai hubungan antara Indonesia yang berkemajuan dengan Islam yang berkemajuan. Kalau dari penjetawahan tadi itu Pak Din, apakah ada pemikiran maju dari para pendiri bangsa ini dahulunya yang menjadi latar belakang Indonesia yang berkemajuan itu sendiri, Mas? Ya, sejarawan Indonesia terkemuka Profesor Dr. Taufik Abdullah dari LIPI pernah dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah menyebutkan bahwa wacana maju, kata maju sudah ada dalam wacana publik di awal abad ke-20 Indonesia. Memang harus diteliti lebih lanjut siapa yang mengemukakannya, dan oleh karena itulah para pendiri bangsa memasukkan nuansa kata maju 2 kali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa disebut antara lain di dalam frasa memajukan kesejahteraan umum, dan yang kedua dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu mengandung konotasi maju ya. Dan oleh karena itu ini harus diteliti. Pendiri Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan pernah menggagas Indonesia yang akan kita wujudkan ini berbasis Islam yang berkemajuan. Dan Bung Karno di bawah bendera revolusi juga menyebutkan tahun 24 kalau tidak salah, bahwa di Indonesia merdeka nanti Islam yang akan kita kembangkan adalah Islam yang berkemajuan.
Dan saya yakin Bung Karno sebagai tokoh Muhammadiyah pernah menjabat sebagai ketua bagian pengajaran Muhammadiyah Bengkulu, dan mertuanya atau bapak dari Ibu Fatmawati, kakek dari Ibu Megawati, Ustadz Hasanuddin adalah konsul Muhammadiyah, juga sangat terpengaruh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah menggagas Islam yang berkemajuan gitu. Nah, berdasarkan ini semua, maka Muhammadiyah memiliki cita-cita untuk mendorong terwujudnya Indonesia yang berkemajuan. Selain ada akar historis, dan yang kedua juga ada akar konstitusional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 2 kali penyebutan kata maju. Maka insya Allah dalam waktu dekat pimpinan pusat Muhammadiyah akan mengajukan sebuah naskah bagi bangsa dan negara yang kita beri judul Indonesia yang berkemajuan. Indonesia yang berkemajuan. Tetapi kalau boleh kita tanyakan mengenai konsep wacana maju itu sendiri, kemudian dengan Islam yang berkemajuan dan konsep untuk nantinya Indonesia yang berkemajuan, apabila dikaitkan dengan kebinekaan negara Republik Indonesia kita itu bagaimana Pak Din bisa menjelaskan? Jelas bahwa kemajemukan yaitu atas dasar Bhinneka Tunggal Ika yang dalam pandangan Islam adalah sunnatullah ya. Allah telah menciptakan umat manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa, berbeda warna kulit, berbeda bahasa dan budaya adalah sunnahnya. Maka Bhinneka Tunggal Ika Indonesia yang majemuk itu adalah juga salah satu manifestasi dari kemajuan gitu. Dan oleh karena itu konsep kemajuan dan kata maju dalam bahasa Indonesia yang kemudian kita jadikan predikat Indonesia yang berkemajuan ini, itu sangat beririsan dengan pandangan Islam. Islam tidak banyak yang mengetahui disebut sebagai dinul hadarah, agama kemajuan. Nah, kata al-hadarah dari kata hadir ya, itu dalam bahasa Arab juga diartikan sebagai peradaban, berarti agama peradaban, dan peradaban adalah manifestasi dari kemajuan. Dan hadarah dari kata hadir artinya hadir, dia sesuai dengan segala ruang dan waktu. Maka Islam yang berkemajuan adalah Islam yang bisa menampilkan dirinya hadir, eksis dalam berbagai ruang dan waktu, bisa mengatasi segala tantangan zaman. Begitu pula Indonesia yang berkemajuan yang kita cita-citakan, itu adalah Indonesia yang maju, yang hadir, menampilkan kebudayaan dan peradaban tinggi, yang manifestasinya dia juga bisa mengatasi segala masalah dan tantangan zaman. Berarti kalau kita mendengarkan penjelasan Pak Din tadi dari awal abad ke-20, jadi sudah diwacanakan oleh para pendiri bangsa ini mengenai Indonesia yang maju, mengenai kata maju itu sendiri yang menjadi dasar konsep ini ya Pak Din. Mungkin kita bisa lihat juga ke belakang, apakah dari abad ke-20 awal sampai saat ini, fase-fase yang telah dilewati oleh konsep tersebut, oleh wacana tersebut hingga kita berada di sini saat ini, apakah ada tantangan dan halangan yang dihadapi? Ya jelas dinamika zaman juga membawa masalah dan tantangan. Dan Indonesia yang telah merdeka lebih dari 60 tahun ini juga menghadapi tantangan zaman. Apalagi sekarang ini kita menghadapi dinamika kawasan dengan the emergence of East Asia, kebangkitan Asia Timur ditandai dengan the rise of China, the rise of India, kebangkitan China, India, dan ada pergeseran pusat gravitas dunia dalam bidang ekonomi khususnya dari Atlantik ke Pasifik. Maka kawasan kita akan mengalami pertumbuhan dan menjadi kawasan pertumbuhan, sedangkan Indonesia berada di situ. Maka secara langsung di depan pintu menghadapi tantangan dari era baru itu sendiri gitu. Dan oleh karena itu Indonesia yang berkemajuan memiliki relevansi, dan inilah yang Muhammadiyah ingin semacam sarankan, bahkan desakkan kepada Indonesia, bangsa dan pemerintah untuk merealisasikan cita-cita kemajuan menjadi Indonesia yang berkemajuan tentu dalam berbagai aspek kehidupan. Menarik sekali ya, ternyata bahwa kita sudah menghadapi era globalisasi seperti ini nantinya 60 tahun ke depan itu sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa ya, khususnya dari Muhammadiyah sendiri. Ya sungguh besar sekali ya, antisipasi, proyeksi dari the founding fathers kita, para pendiri bangsa, dan di sana juga banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah, bahwa Indonesia yang ingin diwujudkan dengan kemerdekaan
dan kemudian mengalami sejarah yang akan panjang tentunya, itulah Indonesia yang berkemajuan itu. Tapi tentu Indonesia yang berkemajuan ini tidak akan menghilangkan predikat lain yang kita usulkan, yaitu adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Ya, ini tafsir Muhammadiyah terhadap cita-cita yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dua yang terakhir, daulat dan martabat. Artinya ada penegakan kedaulatan itu sendiri ya. Karena kedaulatan ini sudah mengalami fase yang cukup panjang dalam kehidupan kebangsaan kita. 1928 dengan Sumpah Pemuda itu bisa disebut sebagai kedaulatan budaya, cultural sovereignty. Bermacam-macam suku, bahasa, termasuk agama kemudian dipersatukan dalam satu Indonesia. 17 Agustus 1945 itulah kedaulatan politik. Itu yang kita sebut dengan political sovereignty. Sedangkan 13 Desember 57 lewat tokoh Muhammadiyah Juanda mendeklarasikan deklarasi Juanda, itulah kedaulatan territorial sovereignty. Nah, saatnya kita untuk melanjutkan penegakan kedaulatan itu dalam satu visi Indonesia yang berkemajuan. Tentunya kalau kita bicara tentang kedaulatan tadi, kan ada banyak pertanyaan, apalagi juga mungkin ada kekesalan dari hadirin dan pemirsa juga tentang apa yang telah kita alami selama ini sebagai sebuah bangsa. Tapi nanti setelah ini kita akan buka segmen juga untuk tanya jawab bagi pemirsa dan juga bagi hadirin yang akan bertanya, nanti kita akan buka. Tapi sebelumnya kita akan break sebentar. Masih dari studio UHAMKA TVmu, cerdas mencerahkan. Salam pencerahan kembali pemirsa dan juga hadirin di studio. Kita ada di acara Indonesia yang berkemajuan bersama M. Din Samsudin. Ada banyak hal yang sudah kita bicarakan tadi sebelumnya mengenai apa sih awal mulanya wacana maju itu hadir di tengah-tengah bangsa kita oleh para pendiri, tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia. Dan tadi Pak Din sempat mengkaitkan wacana maju tadi dengan visi dan misi Muhammadiyah sendiri ya Pak Din ya. Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Mungkin dari kita masih ada yang ingin kita ketahui lebih dalam dari visi dan misi tadi itu Pak Din. Bagaimana sih maksudnya Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat itu sendiri? Ya, frasa itu tidak secara spesifik disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Muhammadiyah menafsirkan kembali, tentu dalam konteks kekinian, tantangan zaman, tantangan era baru, tantangan kawasan dan globalisasi, menjadi Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Tadi sedikit saya menyinggung soal yang berdaulat dan bermartabat. Tentu Indonesia yang menempati tempat yang terhormat di dalam pergaulan antar bangsa. Tapi dua yang ketiga dan keempat, kedua dan ketiga, yaitu adil, makmur, ini sudah sering kita dengar ya. Kita ingin sarankan ada tafsir makmur dalam pengertian yang berasal dari bahasa Arab itu tidak sekedar makmur sebagaimana yang kita pahami sekarang. Itu berhubungan dengan umron, sebuah konsep di dalam bahasa Arab yang oleh Ibnu Khaldun jauh beberapa abad yang lalu sudah dikemukakan sebagai sebuah cita-cita sosial. Sebuah masyarakat, tentu negara, yang mengalami umron,
itu kemakmuran, tetapi yang tidak hanya secara fisik, tapi juga secara non fisik. Berarti bukan hanya sekedar mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, ada yang lebih dari itu ya. Harus juga tampak dan tampil ya, di dalam ketinggian kebudayaan dan peradaban, termasuk non fisik, itu menyangkut watak-watak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, jika dikaitkan dengan adil, ini menjadi sangat kuat sekali. Nah, Indonesia ingin menegaskan Indonesia yang maju, adil, makmur, kemudian akan membawa kepada berdaulat dan bermartabat. Jadi sangat erat kaitan antara maju, adil, makmur, kemudian suatu bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Oh, tapi sebelum saya keterusan nih Pak Din, tadi saya sudah menjanjikan bahwa untuk pemirsa, untuk hadirin yang ada di studio nih khususnya, ada yang ingin bertanya mungkin dari pembicaraan kita yang sudah berlangsung sekian ini. Mungkin silakan Bapak. Terima kasih. Saya Soekardi, Dekan FKIP UHAMKA. Penjelasan Pak Din sangat menarik berkaitan dengan Indonesia yang berkemajuan. Kalau dirunut belakang lagi Pak Din, apakah sudah ada pondasi-pondasi yang dipancangkan untuk mencapai Indonesia yang berkemajuan itu? Terima kasih Pak Din. Pertanyaan menarik sekali. Iya, saya kira sangat penting ya. Saya meyakini sudah ada sebuah konsep, istilah yang diangkat oleh para pendiri bangsa seperti maju tadi, yang kemudian sekarang kita arahkan menjadi Indonesia yang berkemajuan. Tentu bukan sesuatu yang berada di arena vakum, di wilayah vakum, kosong, tapi di daerah, di kawasan, atau di ranah yang sudah ada sesuatunya. Berarti konsep itu adalah rekonstruksi, mengangkat kembali sesuatu yang sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelumnya gitu. Maka oleh karena itu kita bisa saksikan jauh sebelum abad ke-20 Indonesia sudah merupakan atau telah menjadi domisili dari kekuatan politik besar ya. Sejak zaman Hindu ada Majapahit, ada Sriwijaya yang bahkan cakupan kekuasaannya meliputi yang kita sebut sebagai Asia Tenggara sekarang ya. Dan juga mengalami kemajuan, dan ada peninggalan peradaban seperti Candi Borobudur, Prambanan dan lain sebagainya. Begitu pula ketika masuk era Islam, kerajaan dan kesultanan tidak hanya Mataram di Pulau Jawa, tapi ada Pasai di Aceh, bahkan Ternate, Tidore, dan di berbagai tempat. Artinya apa? Nuansa kemajuan dalam konteks waktu itu sudah ada, sudah tersedia secara relatif tentunya. Dan inilah yang sesungguhnya diangkat oleh para pendiri bangsa untuk menjadi cita-cita selanjutnya ke depan gitu. Dan saya berhusnuzon, istilah maju dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dua dari beberapa fungsi utama negara dan pemerintah, itu adalah merekonstruksi apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah sekian tahun sebelum kemerdekaan, yang telah memajukan kesejahteraan umum lewat gerakan sosial kesehatan yang disebut dengan PKU, kemudian pencerdasan lewat lembaga pendidikan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan inilah yang disimpulkan oleh lagi-lagi Profesor Dr. Taufik Abdullah dalam sebuah diskusi, bahwa Muhammadiyah berjasa memasukkan 3 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa bukan kemudian hanya mengembangkan pendidikan dan apalagi pengajaran. Menurut beliau, kesalahan fatal dari pemerintah demi pemerintah yang berkuasa di Indonesia hanya memahami mencerdaskan kehidupan bangsa lewat how to develop national system of education saja. Itu pengajaran dan pendidikan. Tapi sesungguhnya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah how to enlighten the nation. Bagaimana mencerahkan bangsa dan negara. Dan ini merupakan ciri khas Muhammadiyah, karena sejak kelahirannya telah menjadi gerakan pencerahan. Maka TV-mu ini mengambil moto cerdas mencerahkan. Cerdas mencerahkan. Bagaimana Pak Edi? Jadi fondasi itu sebetulnya sudah ditanamkan bahkan jauh sebelum negara Indonesia itu sendiri terbentuk secara relatif ya Pak Adin, kalau boleh saya menyimpulkan. Jadi dari zaman kerajaan kita sudah mempersiapkannya sampai saat ini. Cuman memang tadi Pak Adin sempat singgung sedikit, ada
penafsiran yang kurang tepat dari para pemimpin bangsa bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya sekedar membangun institusi pendidikan, tapi juga membangun bangsa sendiri dan ya Pak mencerahkan. dan mencerahkan bangsa itu. Kalau boleh mengambil pembanding ya Pak Din ya, kalau membandingkan kita dengan negara-negara yang tadinya di Asia Tenggara ini merupakan satu kesatuan kerajaan Sriwijaya ya, kalau kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, apakah mencerahkan bangsa itu bisa kita ambilkan contoh di negara tetangga? Seperti apa sih sebenarnya yang ingin kita benchmark lah istilahnya Pak Di? Ya, sebenarnya kita tidak perlu mengacu ke negara-negara lain ya, walaupun juga kita tidak boleh menutup mata terhadap kemajuan-kemajuan mereka. Kalau Indonesia jauh sebelum kemerdekaan sudah menguasai Nusantara, yang kita sebut sekarang sebagai Asia Tenggara, maka secara teoritis Indonesia ini menjadi negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Tetapi ya, survei menunjukkan kualitas sumber daya manusia kita masih ketinggalan. Saya kira indeks IPM-nya, indeks pengembangan manusianya masih rendah ya. Begitu pula daya saing, competitiveness masih rendah ya. Memang kalau dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lain, tidak usah jauh ke luar Asia Tenggara, kita jauh ketinggalan dibandingkan Singapura, termasuk Malaysia yang pada tahun 50-an 60-an masih mengimpor guru dari Indonesia, dan oleh karena itu mereka belajar ke Indonesia. Namun sekarang terjadi hal yang terbalik, justru banyak mahasiswa Indonesia justru belajar ke Malaysia karena Malaysia mengalami revolusi pendidikan, ada program catching up, mengejar ketertinggalan, sehingga bisa membangun Center for Academic Excellence, pusat-pusat keunggulan akademik, dan kita belajar ke sana dan terjadi hal yang terbalik. Artinya apa? Negara lain telah mengejar ketertinggalan dan mulai tampil apa yang kita sebut sebagai negara yang berkemajuan ya, secara relatif tentunya. Namun saya yakin Indonesia bisa mengejar ketertinggalan, tapi harus kita punya komitmen mengajukan Indonesia yang berkemajuan ya. Kalau saya rasa mungkin di waktu para pendiri bangsa itu mencetuskan ide memajukan Indonesia, mencerahkan Indonesia sendiri, pasti ada banyak hal-hal yang membuat mereka bergulat dengan konsep itu sendiri. Saya rasa bukan hanya sekarang saja, tapi sejak dulu ya. Tapi sebelum kita bahas itu Pak Din, karena itu akan nanti menjadi bekal kita juga ya menghadapi masa depan Indonesia. Tapi sebelum kita bahas, ini kita istirahat sejenak dan kami akan segera kembali. Pukarkan bo lamburin kasebut karo ungkut jenara engkau de jenara tarik 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 pukarkan bo lamburin kasebut karo ungkut jenara engkau de jenara karakan bo lamburin kasebut karo ungkut jenara engkau jenara tarik pukarkan bo lamburin kasebut karo ungkut jenara engkau de jenara tarik pukarkan bo lamburin kasebut karo ungkau jenara engkau de jenara tarik pukarkan bo lamburin kasebut karo ungkau jenara engkau de jenara tarik pukarkan bo lamburin kasebut karo ungkau jenara engkau de jenara tarik pukarkan bo lamburin kasebut karo ungkau jenara engkau de jenara karo ungkau jenara engkau de jenara.
Mas Dwiki, waduh salah satu pemusik kebanggaan Indonesia ya. Nanti kita foto bareng boleh ya Mas Dwiki ya. Mbak Putu Ayu, ini saya ingin komentar sedikit. Jadi luar biasa. Iya. Bahkan kata Anda luar biasa. Luar biasa ya. Musisi tingkat dunia Dwiki Darmawan dengan jazz mampu memadukan dengan lagu etnik dari Aceh. Iya, luar biasa. Jadi tepuk tangan sekali lagi nih ya. Dan Terima kasih. Mbak Ayu, inilah hadirin salah satu manifestasi dari Indonesia berkemajuan, yaitu kita mampu memadukan antara tradisi dan modernitas. Hazanah etnis kita, tapi juga bisa berkolaborasi dengan musik modern sekalipun. Apalagi kalau Mas Dwiki yang menggawangi ya tentunya. Iya. Ya, pemirsa dan hadirin di rumah, kita masih di Indonesia yang berkemajuan dari TVmu, dari Studio UHAMKA Jalan 5 Kebayoran Baru. Dan bersama narasumber kita M. Din Syamsuddin. Pak Din, tadi di segmen sebelumnya kita sudah bicara mengenai apa sih yang dihadapi tantangan dari para pendiri bangsa ini dengan konsep, dengan wacana majunya yang sudah beliau sampaikan selama ini. Dan saya rasa mungkin kita kasih kesempatan nih Pak Din sama audiens. Mungkin dari audiens juga ada yang ingin bertanya, apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan, yang ingin diberikan oleh para pendiri bangsa tersebut dengan konsep maju, dan apakah itu cukup realistis untuk saat ini? Saya rasa pertanyaannya akan sama. Tapi saya mau biarkan dulu, saya mau sampaikan, berikan kesempatan kepada audiens. Mungkin ada yang mau bertanya? Baik, saya. Silakan, boleh diperkenalkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fajri, dosen UHAMKA. Pak Din, kita ingat Soekarno, Hatta, Syahrir, kayak Haji Ahmad Dahlan dan lain sebagainya adalah seorang penggagas yang sangat maju untuk zamannya, bahkan dalam keadaan keterjajahan pikirannya maju. Nah, tapi hari ini kita sering mengeluhkan elit-elit bangsa kita itu defisit ide, defisit gagasan. Padahal Indonesia yang maju tentu membutuhkan ide-ide yang juga maju, dan pikiran maju tidak akan mungkin terjadi dengan model kepemimpinan yang sering dikeluhkan ini, yang defisit ide, miskin gagasan. Nah, pertanyaannya Pak Din, bagaimana kita mempersiapkan generasi selanjutnya ini agar punya ide yang cemerlang, ide yang maju, ide yang melampaui kondisi saat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan lagi mungkin kita buka sebelum dijawab oleh saya boleh nanya juga nggak Pak Din? Boleh tanya juga Pak Musik? Boleh. Boleh juga musisi. Gini Pak Din, saya meyakini bahwa mutiara-mutiara kemajuan Indonesia itu datangnya dari daerah-daerah Indonesia. Kalau kita mempunyai bupati-bupati, wali kota yang kepala-kepala daerah yang berpikiran maju, dahsyat sekali Indonesia ini. Nah, pertanyaan saya, harus gubernur dan presiden seterusnya. Karena saya yakin ada perlakuan yang harus agak berbeda-beda mengingat karakteristik yang berbeda dari berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaan saya, hubungan yang bagaimana, perlakuan yang bagaimana antara pusat dan daerah itu yang pada akhirnya mendorong daerah-daerah menjadi pusat kemajuan dari Indonesia. Itu pertanyaan saya, Pak Din. Makasih. Terima kasih. Untuk dua pertanyaan terlebih dahulu kita berikan kesempatan Pak Din untuk menjawab. Iya. Mungkin pertanyaan pertama Pak Din. Memang harus diakui sekarang kita menghadapi krisis ide, tersebut tadi defisit pemikiran, atau apa yang bisa kita sebut juga sebagai kering kerontangnya ide. Karena kita saksikan pada wacana publik di televisi dan di media-media lain, narasi yang mendominasi wacana kebangsaan kita itu wacana narasi yang remeh-temeh, yang teteh begek. Sepanjang menghadapi pemilu 2014 tahun baru ini, yang berkembang di media massa itu adalah persoalan popularitas, elektabilitas, tapi tidak dikaitkan dengan sebuah narasi besar yang telah diletakkan oleh the founding fathers, cita-cita nasional Indonesia yang berkemajuan. Gitu. Bagaimana pikiran-pikiran sekarang dikaitkan ke sana gitu. Tentu nanti bagaimana itu kita atasi, ini akan kita jawab pada episode-episode berikutnya ini, karena akan panjang sekali itu. Nah, oleh karena itu relevan yang dipertanyakan oleh Mas Dwiki Darmawan tadi. Indonesia yang
kita miliki ini bukanlah sesuatu yang bersifat monolit, yang bersifat monolitik, yang tunggal, kemudian seragam. Karena keindonesiaan itu terdiri dari banyak local wisdom di daerah-daerah, kearifan lokal, khazanah, dalam seni budaya, dalam pemikiran, dalam filsafat, dan sebagainya. Maka keindonesiaan yang perlu dibangun itulah sebuah mozaik yang indah, yang merupakan himpunan dari kearifan, kebijaksanaan, local wisdom, local genius, kecerdasan lokal untuk menjadi national wisdom, menjadi national genius, kecerdasan nasional dan kearifan nasional itu. Inilah Indonesia, dan Indonesia yang berkemajuan akan merupakan mozaik yang indah yang terdiri dari mutu manikam yang disebut oleh Mas Dwiki sebagai mutiara yang sudah hidup berkembang. Dan oleh karena itu perlu ada hubungan pusat dan daerah yang harmonis tapi juga sinergis. Yang oleh karena itulah dalam sebuah kolaborasi, dalam sebuah koalisi nasional, dan itulah sinergi-sinergi yang perlu kita tampilkan dalam kehidupan bersama di masa yang akan datang ini. Pak Din, kalau kita lihat tapi sepertinya tantangannya cukup berat ya untuk bersinergi, bahkan untuk yang Mas Dwiki tadi sampaikan dari pusat ke daerah. Kita melihat realitasnya sekarang lah, meskipun nanti Pak Din akan bahas lebih banyak lagi, tapi sedikit banyak lah Pak Din, sedikit bocoran. Apakah ada bocoran ya Pak Din ya? Apakah ada semacam strategi dari Indonesia yang berkemajuan, gimana caranya supaya defisit pemimpin, defisit ide itu bisa diatasi, dan bagaimana caranya supaya ada perhatian yang lebih ya daripada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi yang mutiara mutu manikam yang Mas Dwiki sampaikan itu bisa muncul kemermukaan bukan hanya di daerah pusat saja Pak. Saya kira yang pertama harus ada kesediaan kita semua untuk memahami bahwa cita-cita kita sebagai bangsa ke depan adalah Indonesia yang berkemajuan. Tentu dengan penjelasan yang lebih luas lagi ya. Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Ini mutlak perlu. Karena kalau kita punya visi yang berbeda dari orang per orang, dari kelompok per kelompok, dari partai politik ke partai politik yang lain, kita tidak akan bisa menuju ke sana. Maka persyaratan pertama, kita harus punya komitmen kepada Indonesia yang berkemajuan atau kepada cita-cita nasional. Karena Mbak Ayu, yang dihadapi Indonesia sebagai masalah besar sekarang, adanya gejala deviasi, distorsi, penyimpangan, semacam penyelewengan dari cita-cita nasional. Indonesia yang berkembang sekarang ini keluar dari acuan dasar, yaitu cita-cita nasional tadi itu. Dan ketika ada gempuran dari tantangan globalisasi, kita tidak cukup siap, karena kita tidak punya apa yang disebut dengan mekanisme pertahanan diri, self defense mechanism. Yang kedua, kita tidak punya strategi kebudayaan ke depan gitu, dan diserahkan kepada pemerintah demi pemerintah yang berkuasa sesuai dengan visi masing-masing. Dan begitu ada kepentingan asing masuk mendominasi sekarang dalam bidang energi, perbankan, telekomunikasi, dominasi asing di atas 50%, maka kedaulatan yang menjadi kriteria yang keempat tadi, berdaulat, itu menjadi sangat rendah sekali. Nah, ke depan tentu ini harus menjadi pembicaraan bersama, bila perlu harus menjadi konsensus nasional. Muhammadiyah mengusulkan ada konsensus nasional baru. Bagaimana kita menghadapi hidup pada zaman baru ini dengan realitas, dengan segala masalah dan tantangannya, sehingga kita konsisten pada cita-cita dasar, yaitu Indonesia yang berkemajuan tadi itu. Tentu ini akan melahirkan strategi dan taktik yang tepat untuk kita hadapi secara bersama-sama itu. Tapi itu bukan merupakan suatu pembiaran ya Pak Din ya. Kalau secara negatifnya ya kita melihat apa yang terjadi, bahwa negara kita sekarang didominasi oleh pihak asing dan kemudian semakin tidak berdaulat seperti yang kita inginkan dari pemerintahan ke pemerintahan. Apakah itu menurut Pak Din, apakah itu suatu pembiaran atau memang karena tidak ada yang menyatukan, tidak ada konsep atau wacana yang bisa diterima oleh semua pihak, maka itu terjadi? Saya sudah banyak yang menyampaikan itu ada pembiaran, ada pengabaian, tetapi juga ada yang menduga ini adalah bagian dari sebuah kesadaran justru membuka diri kepada asing secara bebas dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang budaya, di mana sekarang ada arus liberalisasi politik,
mendesakan sistem demokrasi liberal, liberalisasi ekonomi, pendesakan sistem kapitalisme global. Ada juga liberalisasi budaya, ya, ketika budaya-budaya masuk dan kita tidak cukup siap, sehingga anak-anak bangsa, generasi-generasi bangsa begitu senangnya dan akhirnya kehilangan identitas, ya. Ini lampu merah bagi Indonesia sesungguhnya. Maka perlu, ya, dari puncak leadership itu harus ada visi yang konsisten dengan cita-cita nasional ini dan kemudian menjalankannya secara bertanggung jawab, tapi tetap dalam strategi kebersamaan. Karena Indonesia yang besar dengan segala permasalahannya tidak bisa diatasi oleh satu kelompok saja, tidak bisa diatasi oleh satu umat beragama saja, tidak bisa diatasi oleh satu partai politik saja, tapi haruslah dalam kebersamaan, dalam koalisi strategis, dan itulah manifestasi dari Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Tapi saya rada-rada ini Pak Din ya, soalnya kalau kita melihat itu sebagai yang Pak Din bilang harus dilakukan bersama-sama. Apakah Pak Din optimis itu bisa dilakukan? Mengingat ya segitu banyak partai politik dan juga pimpinan-pimpinan organisasi yang punya kepentingan sendiri. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Din ya, karena kita akan segera kembali dengan jawaban yang semakin seru tentunya di talk show Indonesia Berkemajuan. Masih dalam Indonesia yang Berkemajuan bersama M. Din Samsudin di kampus UHAMKA, studio UHAMKA TVmu di Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pak Din, sebelum Pak Din menjawab tadi pertanyaan saya, yakin nggak Pak Din bahwa konsep ini bisa diterima oleh semua pihak yang berkecimpung di dalam pemerintahan negara ini? Mungkin kita beri dulu kesempatan kepada generasi muda Pak Din. Di sini ada mahasiswa juga dan kami rasa kita buka satu segmen pertanyaan untuk mahasiswa. Silakan diperkenalkan dirinya. Saya Ega dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Timur. Hari ini kita melihat Indonesia sebagai bangsa yang lesu, berjalan tersyok-syok, bungkuk dan tak lagi mampu mengangkat kepala. Ini saya anggap karena bangsa Indonesia hari ini telah menghilangkan daya refleksinya akibat dari modernisasi dan globalisasi yang begitu masif. Maka ingin saya tanyakan, refleksi historis ini menjadi penting. Bagaimana pada masa dahulu para pemuda-pemuda di Muhammadiyah atau para tokoh Muhammadiyah membumikan learning society, masyarakat pembelajar yang bisa berkemajuan, juga bagaimana konsep teologi Al-Maun itu bisa berjalan dengan baik di masa lampau, dan itu tentu menjadi refleksi yang sangat baik buat kita semua. Terima kasih. Betul sekali itu Pak Din pertanyaannya. Nampaknya sejalan dengan pertanyaan saya tuh Pak Din, kok dulu bisa ya, kenapa sekarang kita berjalannya terseok-seok tuh kalau kata Mas Ega? Tentang realitas sekarang ini nanti kita bicarakan secara khusus. Dan tadi sudah ada isyarat bahwa kita tidak berbeda pendapat ya. Indonesia sekarang gitu. Nah, mengapa itu terjadi? Tadi sudah saya isyaratkan ada semacam deviasi, distorsi. Ini bahasa asing ya, semacam penyimpangan dan penyelewengan.
Karena pertama saya menduga kita tidak cukup kuat memahami apa yang menjadi cita-cita nasional. Dan yang kedua, tentu kepemimpinan yang hadir tidak juga konsisten untuk berada pada rel yang tepat mengarah kepada pencapaian cita-cita nasional itu gitu. Nah, kalau dulu tokoh-tokoh Muhammadiyah banyak yang berkontribusi terhadap bangsa dan negara, jauh sebelum kemerdekaan, dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan, begitu banyak tokoh Muhammadiyah, antara lain Sudirman dari kepanduan Hizbul Waton Muhammadiyah kemudian menjadi pendiri TNI, sehingga ada yang mengatakan dalam diri TNI mengalir darah Muhammadiyah. Sebelum kemerdekaan ada Profesor Kahar Muzakir, tim kecil beranggota 9 orang, kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo yang berjasa menyelamatkan negara Indonesia yang baru merdeka, karena ada keberatan dari sebagian tokoh dari Indonesia bagian timur kalau dipaksakan landasan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka kami tidak jadi bergabung. Tapi kemudian Ketua PP Muhammadiyah waktu itu mengubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Inilah kontribusi Muhammadiyah. Ada Kasman Sigodimejo yang menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, semacam MPR sekarang gitu. Ini jasa-jasa Muhammadiyah. Dan kembali saya ingin garis bawahi Profesor Dr. Taufik Abdullah bahwa Indonesia yang berkemajuan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa tadi itu adalah jasa Muhammadiyah. Artinya merekonstruksi dari apa-apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah lewat pelayanan pendidikan, sekolah-sekolah, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial berbasis teologi Al-Ma'un tadi itu gitu. Nah, mengapa sekarang kemudian memudar, tergerus oleh zaman, dan harus saya katakan termasuk di lingkungan Muhammadiyah dan kader-kader penerus Muhammadiyah, saya kira ini kurang kita pahami dan sosialisasinya juga mungkin tidak cukup gencar di sekolah-sekolah kita, di pengajian-pengajian Muhammadiyah. Dan yang kedua, karena secara kolektif sebagai bangsa kita tidak siap untuk menghadapi tantangan globalisasi, sehingga kehilangan akar pijak, kehilangan orientasi, mengalami desorientasi, dan Indonesia yang seperti Anda katakan tadi terpuruk, terseok-seok, ringkih menghadapi tantangan peradaban. Oleh karena itulah Muhammadiyah ingin mengusulkan kembali konsep Indonesia yang berkemajuan, dan lewat TV-mu ini kita jadikan sebagai sebuah program unggulan, itu Indonesia yang berkemajuan. Pak Din, akan menjadi sangat berat tugas dari Muhammadiyah sendiri dengan konsep yang diusung, dengan ide-ide nasionalisme yang demikian tinggi, apalagi juga dengan sejarah yang tadi Pak Din sampaikan dari para pendiri bangsa ini. Apakah Pak Din melihat itu sebagai tantangan yang berat juga? Ya, tantangan tidak bisa dihindari. Saya kira bangsa ini, umat ini, anak-anak bangsa tidak boleh menjadi generasi yang eskapis, escape from the problem, lari dari masalah, escape from the reality, tapi siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Dan saya termasuk yang optimis tadi yang ditanyakan, dan kita semua para pemirsa TV-mu harus juga optimis. Dan tentu kita perlu untuk berbicara kembali bersama-sama, mengajak semua yang lain. Inilah cita-cita nasional yang harus kita tuju secara bersama-sama. Dengan optimisme itulah, maka saya yakin bangsa Indonesia akan tampil sebagai bangsa yang maju pada masa yang akan datang. Berarti sungguh suatu pencerahan ya. Berarti kita bisa, Pak Din mungkin bisa sedikit memberikan kesimpulan dari hasil bincang-bincang ya, ini sebenarnya menarik sekali ya, Mbak Ayu. Mungkin kita sambil bincang-bincang kita ini audience, ya. Jadi Indonesia yang berkemajuan, pada episode pertama ini baru kita bicara tentang wacana maju di kalangan pendiri bangsa ini, dan kita temukan ternyata cita-cita maju sudah ada sejak awal, jauh sebelum negara terbentuk, dan kemudian diformulasikan menjadi bagian penting di dalam konstitusi kita, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Maka adalah tugas kita sekarang untuk mengembalikan, merevitalisasi. Ada pepatah, membangkitkan batang terendam ya. Dan tentu dengan kebersamaan kita akan realisasikan Indonesia yang berkemajuan. Dan bagi Muhammadiyah yang sudah punya Islam yang berkemajuan, diharapkan Indonesia yang berkemajuan juga akan mencerahi Indonesia
menjadi Indonesia yang berkemajuan. Jadi kita bisa mendengarkan tadi kesimpulan dari Pak Din sendiri, kita optimis bahwa Muhammadiyah dengan wacana dari para pendiri bangsa, dengan konsep Indonesia berkemajuan itu bisa dilaksanakan apabila kita semua bersatu. Betul Pak Din? Iya. Dari studio UHAMKA, TVmu yang cerah dan juga di suasana yang sangat menyenangkan hari ini, kita akan akhiri sampai di sini perjumpaan kita melalui talk show Indonesia yang berkemajuan bersama Din Samsudin, dan kami harapkan apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan juga tentunya bagi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Din.